Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya kalau saya ada tetangga meninggal, emak girang, bapak seneng gitu. Subhanallah. Iya, nggak belanja jadinya. Oh. Pernah waktu itu 3 bulan nggak makan daging sama sekali. Emang apa? Sepi sekampung, kagak ada yang mati bisa. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasrul Sunnah. Ada satu kejadian miris teman-teman di dalam video ini, sekaligus juga ada lucu-lucunya ya. Dan kalau diperhatikan di judulnya ini acara tahlilan kematian ya. Mungkin ini sudah selesai acara zikir-zikirannya dan saatnya santap sajian atau hidangan ya. Namun pemandangan yang sangat memalukan di video ini, ada dua bapak-bapak yang terlihat sampai berebutan makanan, bahkan saling tendang-tendangan. Subhanallah. Coba kita simak videonya. Nah, ini sudah mulai dari ini. Allahu Akbar. Ya, ini kejadian sangat memalukan teman-teman ya. Hanya gara-gara makanan sampai terjadi seperti ini ya, berebutan, saling tendang-tendangan, saling tonjok. Berarti kan ini di rumah orang teman-teman ya. Kok bisa tanpa ada rasa malu sedikit pun ya kejadian seperti ini, subhanallah. Makanya tidak heran juga banyak juga suara-suara yang sampai di telinga saya. Katanya ya, tujuan sebagian saudara muslim kita ikut acara tahlilan ini kayak karena senang ada makanan gratis di situ. Bahkan kadang ada rokokannya, bahkan nanti ada bingkisannya pas pulang ya. Bahkan ini juga pengalaman pribadi teman-teman yang cukup membuat saya kesal waktu itu. Jadi saya baru turun dari masjid sholat maghrib. Begitu nyampe di rumah saya lihat di halaman rumah saya sudah penuh ya motor parkir ya tanpa seizin dari saya. Saya cek ternyata orang-orang yang mau hadir di rumah yang akan membuat acara tahlilan kematian tersebut. Subhanallah teman-teman ya, adabnya sangat-sangat nol besar ya. Kemudian ketika azan Isya berkumandang, satu pun gak ada saya lihat ya yang berangkat sholat Isya berjamaah ke masjid ya. Justru mereka asik di situ mau nunggu sholat Isya selesai kemudian ikut acara tahlilan tersebut ya. Karena biasanya kan acara tahlilan kematian ini setelah sholat Isya. Ini sangat-sangat menjengkelkan bagi saya waktu itu teman-teman ya. Nah, ini ada satu video seorang ustadz, saya nggak tahu ini tiba-tiba jadi ustadz yang awalnya seorang pelawak. Ustadz Akri dipanggil begitu, alasannya sangat lucu teman-teman ya. Kenapa senang ikut acara tahlilan? Coba kita simak videonya. Ya, karena saya yakin biasanya kalau dekat kiai, dekat habaib, biasanya makanan lempengan itu cakep-cakep. Miring-miring ke ujung, boro-boro makanan, pisang busuk nggak ketemu. Makanya alhamdulillah saya ngikutin orang tua saya, ngikutin guru, ngikutin kiai. Alhamdulillah lempengan makan mah dapat. Alhamdulillah. Sampai saya jujur, saya dulu di saat orang nggak suka dengan sunnah, saya merasa yuk bareng-bareng inilah kita yang menghidupi sunnah. Orang nggak suka sama tahlil, yang nggak tahu. Kalau kita suka sama tahlil, emak saya nitip kalau ada tahlilan gua nggak masak tong. Gitu. Ternyata tahlil itu juga ngurangin apa namanya belanja emak. Jujur aja saya pantas. Termasuk keluarga yang mau makan daging nggak pernah diajak ke restoran, nggak pernah diajak ke tempat makan orang mahal, nggak. Saya mau makan daging nungguin orang pulang tahlil. Makanya bapak saya kalau mau tahlil rajin, emang dia tahu nggak kebeli daging. Alhamdulillah daging sekepel keluarga saya 13. Itu daging sekepel semur digigitin sama emak saya. Sarang dikit, nggak berasa daging, kecap doang. Iya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya kalau saya ada tetangga meninggal, emak girang,
bapak seneng gitu. Subhanallah. Iya, nggak belanja jadinya. Oh. Pernah waktu itu 3 bulan nggak makan daging sama sekali. Emang apa? Sepi sekampung, kagak ada yang mati bisa. Allahu Akbar. Apa adik saya nanya? Adik saya nanya, Bak, nggak ada yang mati apa gitu. Bapak saya megang sorban jalan ke depan pintu, ya tong ntar kali sore-sorean gitu. Alhamdulillah pas beduk maghrib ada aja yang meninggal. Cuman ketigan beduk doang. Mati lagi. Sekali ngok. Alhamdulillah. Alhamdulillah, makanya di saat orang-orang nggak demen nama tahlil, saya nggak berani membid'ahkan, memusyrikan, enggak, saya nggak berani. Karena saya pikir itu saya termasuk meringankan beban orang tua saya. Iya. Yang namanya mati emang nggak ada sepinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, makanya rajin ngikut tahlil. Saya belajar dari masih kecil, bapak masih hidup, emak masih hidup, saya udah belajar mimpin tahlil. Belajar bagaimana? Iya, mengintim summa ilaruhi, bapak ini bin bapak itu, bapak itu bin bapak ono, bapak ini bapak itu, bapak ono noh yang belas ono. Al-Fatihah. Ya, ya habis. Kata guru saya latihan gitu, Bib. Latihan, nah, boleh supaya nanti begitu kita terjun ke tengah masyarakat mimpi tahlil udah nggak gugup. Kalau kita sebutin namanya emang dia belum paham, Sumaila hadrati khususan abin bapak haji ini bin bapak haji itu bin bapak haji ono, bapak haji ini yang kuburannya di belakang masjid, no bapak haji yang belah sono, no yang kuburannya di pinggir kali. Bapak haji yang ini, bapak haji yang itu tuh yang belah situ tuh yang kuburannya udah kealingan tembok. Emang belum kenal. Wa ila hadrati khususan abina bapak haji ini nih, bapak haji ini nih yang kuburannya habis dijual anaknya. Wah, ternyata teman-teman ya, lucu sekali, aneh sekali tujuannya katanya ikut tahlilan bisa mengurangi belanja orang tuanya, mengurangi belanja emaknya. Bahkan katanya tadi Ustadz Akri ini pernah terjadi ya 3 bulan tidak ada atau tidak pernah makan daging. Karena alasannya tidak ada orang yang meninggal di kampungnya. Subhanallah, sampai saling tanya, nggak ada orang yang meninggal hari ini, entar mungkin sore-sorean. Subhanallah teman-teman, ini seolah-olah memuji orang meninggal dunia ya, agar mendapatkan makanan gratis atau mungkin daging ya. Ya mungkin ini tidak semua ya tujuan orang atau alasan semua saudara muslim kita alasannya seperti ini. Ini mungkin sebagian, tapi ya inilah juga salah satu alasan terbesar mereka. Ya, ini kan pengakuan jujur dari beliau. Ya kalau kita mau kembali ke Al-Quran dan Sunnah, tentu satu kontainer kita pun tidak akan kita temukan teman-teman ya dalilnya ya acara tahlilan kematian ini. Karena apa ya? Di zaman Rasulullah juga banyak orang yang meninggal dunia. Istri-istri Rasulullah juga meninggal dunia. Anak Rasulullah yang bernama Ibrahim dari istrinya, dari budaknya yang bernama Maria Al-Qibtiyah tersebut juga meninggal dunia. Akan tetapi coba sebutkan ada tidak satu riwayat yang menyebutkan Rasulullah mentahlilkan ya keluarganya, istrinya yang meninggal ya, anaknya yang meninggal. Kemudian juga betapa banyak para sahabat Nabi yang gugur di medan perang, teman-teman, meninggal dunia. Bahkan dalam satu peperangan mungkin bisa berguguran puluhan orang ya. Gak ada tuh riwayat yang menyebutkan ya. Siapa di antara para sahabat yang menjadi ketua pimpinan tahlilannya, yang memimpin acara tahlilan? Gak ada satupun riwayat. Jadi kalau kita mau perdebatkan teman-teman ini percuma ya. Karena alasan sebagian orang-orang yang bertahan ya membenarkan acara tahlilan kematian ini alasannya karena di situ ada bacaan-bacaan zikir ya, membacakan Al-Qur'an ya. Kemudian ya berbagi makanan, sedekah ya. Itu beda lagi perkara teman-teman ya. Enggak ada orang yang melarang membaca Al-Qur'an, enggak ada orang melarang berzikir ya. Karena sebagian juga saudara muslim kita aneh ya, ketika kita mengkritik mengatakan ritual tahlilan kematian ini bid'ah, tidak ada contohnya dari ajaran Rasulullah SAW, para sahabatnya, kemudian dari imam mazhab yang 4, mereka menuduh kita ya membid'ahkan zikir, membid'ahkan salawat, membid'ahkan membaca Al-Quran. Ini melenceng teman-teman ya. Yang kita bid'ahkan, yang kita sebut tidak ada tuntunannya adalah ritual tahlilan ini yang 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Haul itu dari mana bilangan seperti itu?
Ya kalau sodako ya sodako, itu kan ada dalilnya. Saya juga bersodako, saya juga berzikir, saya juga bersolawat. Akan tetapi kalau zikir-zikir, solawat diikat dengan ritual tertentu, ini butuh dalil teman-teman ya. Contoh sekarang ya, selesai sholat berjamaah, ada sudah tuntunannya dari Rasulullah, yaitu misalkan yang sahih yang saya tahu teman-teman ya, mengucapkan astagfirullah 3 kali, kemudian Allah salam sampai dengan selesai, kemudian zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali sampai selesai. Itu sudah diikat teman-teman ya, bacaannya atau jumlahnya memang seperti itu, meskipun ada juga riwayat yang katanya 25 subhanallah 25, kemudian ada yang 10 asalkan ada riwayatnya silahkan boleh mengamalkan meskipun berbeda. Itu artinya Rasulullah juga mengajarkan sebuah amalan dengan berbagai macam jenis atau jumlah. Akan tetapi ya, khusus kita bicarakan masalah tahlilan ini, dari mana coba ya? Dari mana tuntunannya coba ya? Yang ingin saya tahu, kadang pembacaan surah Al-Fatihah sampai 10 kali, ada yang di tempat lain 100 kali, kemudian membaca surah Al-Ikhlas sampai 10 kali, berbagai macam jumlah. Tidak ada tuntunan yang betul-betul baku dari Rasulullah SAW. Di setiap daerah itu berbeda-beda ya. Bahkan yang menjadi keanehan juga dan pertanyaan bagi saya teman-teman, ketika acara 9 harian ya, setelah 9 hari si mayit itu meninggal dunia ya, itu acaranya loh itu ya, acaranya besar-besaran ya, sampai nyembelih sapi ya, sampai sapinya itu kadang 1 ekor 2 ekor, kemudian ngundang orang begitu ramenya, layaknya seperti pesta teman-teman ya, layaknya seperti acara walimahan. Ini ya Allah teman-teman ya, sangat aneh menurut saya teman-teman ya, kok orang yang sudah meninggal dunia seolah-olah dibuatkan pesta semeriah itu ya. Nanti ada orang yang mengatakan saya iri dengki, subhanallah, enggak teman-teman ya. Jadi saya juga pelaku ya ritual-ritual seperti ini. Saya dilahirkan bukan dalam kondisi mengenal sunnah, enggak ya. Jadi sama juga saya dengan kalian teman-teman yang masih melakukan acara-acara tersebut ya sama. Saya juga dulu pelaku bid'ah ya, pelaku ritual-ritual ya, zikir berjamaah, kemudian ya acara-acara yang sampai sekarang kalian lakukan, saya juga pernah melakukan ya, seperti berjanji ya rame-rame, sudah pernah saya lakukan Maulid Nabi, Isra Mi'raj. Jadi teman-teman kita, teman-teman Salafi ini yang mengatakan tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, itu pernah mengalami teman-teman ya. Bukan ujuk-ujuk kita dilahirkan ke dunia ini langsung mengenal sunnah dari kecil, enggak ya. Saya juga mengenal sunnah ini dari tahun 2009. Itu artinya sebelumnya juga sama saya dengan sebagian saudara muslim kita yang pernah melakukan ritual-ritual seperti ini. Tapi alhamdulillah kita belajar ya, semakin mengenal sunnah ini ya, mempelajari dalil-dalil, ternyata memang dari asal muasalnya dari Rasulullah SAW, para sahabatnya, bahkan para ulama, tidak pernah ada riwayat yang menyebutkan teman-teman ya, ada acara tahlilan kematian 3 hari, 7 hari, sampai 1000 hari ya. Makanya ada satu kaidah yang luar biasa teman-teman dan dijadikan sebagai dalil oleh para ulama ya. Kaidah itu bunyinya laukana khairan lasabakuna ilaih. Seandainya perkara itu baik, tentu mereka ya, Rasulullah, para sahabat Nabi telah mendahului kita untuk melakukannya ya. Jadi percuma diperdebatkan teman-teman ya, kalau toh juga nanti dalilnya adalah dalil zikiran ya, dalil sholawatan, dalil bersedekah, ini enggak nyambung ya. Yang kita pertanyakan adalah ritual acara tahlilan kematian ini yang 3 hari, 7 hari, 10 hari atau sampai 1000 hari ini ajaran siapa? Pernah tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabatnya, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in ya, imam mazhab. Itu yang kita pertanyakan, bukan masalah zikirnya. Kalau zikir ya kita sama-sama tahu teman-teman ya, kita diperintahkan untuk berzikir, tapi mengikat zikir-zikir tertentu, bacaan-bacaan tertentu, bacaan Al-Quran ya, menjadi satu kesatuan dalam sebuah ritual, ini menjadi pertanyaan. Dan setelah ditelusuri ya memang tidak ada sama sekali tuntunannya teman-teman ya. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa kita sajikan di video kali ini. Semoga ini menjadi sharing-sharing bagi kita, semoga ada manfaatnya. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.